Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan mengikuti pembelajaran berguru dari rumah? Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan kembali mempelajari tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran kedua. Anak-anak, pada pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Ada yang masih ingat iklan tentang apa yang kita pelajari kemarin? Ya, kita kemarin belajar tentang iklan kesehatan, yaitu tentang makanan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang iklan kesehatan. Selanjutnya coba perhatikan gambar ini anak-anak. Gambar ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, gambar sepiring nasi pecel. Indonesia banget kan anak-anak menunya? Nasi pecel ini merupakan menu asli Indonesia. Biasanya kalian memakannya pagi hari atau kalian gunakan untuk sarapan. Anak-anak, sarapan memang penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Nah, selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air bening atau air putih juga sangat penting bagi kesehatan kita anak. Selanjutnya coba kalian perhatikan iklan berikut ini. Nah, coba perhatikan iklan ini. Iklan ini iklan tentang pentingnya air untuk kita. Coba amati gambar iklan ini. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata-kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mempengaruhi atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan anak-anak. Coba perhatikan sekali lagi. Kita kemarin sudah belajar tentang kalimat iklan dan juga kata kunci dalam iklan. Kira-kira apa kalimat iklan tersebut anak-anak? Ya, kalimat dalam iklan tersebut yaitu pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari. Ciri air sehat yang pertama jernih, yang kedua tidak berbau, dan yang ketiga tidak berasa. Itu tadi kalimat dalam iklan yang ditampilkan ini. Selanjutnya, kata kunci dari iklan ini apa anak-anak? Benar sekali. Kata kuncinya adalah pentingnya air untuk kita. Nah, sekarang coba amati sekali lagi iklan ini. Kira-kira bertutur tentang apakah iklan tersebut anak-anak? Ya, iklan tersebut
bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Terus kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan ini. Terus kira-kira apa makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Coba perhatikan. Gambarnya menunjukkan seorang anak yang memiliki tubuh yang sehat dengan membawa segelas air putih. Artinya apa, anak-anak? Ya, jadi makna dari gambar tersebut adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Menurut pendapat kalian, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut, anak-anak? Kira-kira sudah sesuai belum antara gambar dengan kalimatnya? Ya, jadi kalau kita perhatikan antara gambar dengan kalimat iklannya sudah sesuai. Gambarnya menunjukkan seorang anak yang membawa segelas air putih, sedangkan di kalimatnya menjelaskan tentang pentingnya air untuk kita. Jadi sang pembuat iklan ini memilih kalimat dan gambar tersebut karena kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan cukup jelas. Nah ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tentang seputar iklan yang kita simak tadi. Anak-anak, kalau kita tadi sudah belajar tentang iklan, sekarang pelajarnya kita lanjutkan tentang sistem pencernaan. Kalau pada pelajaran kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia, di mana yang kita pelajari kemarin adalah pencernaan pada sapi yang merupakan salah satu hewan ruminansia. Hari ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Video ini adalah video tentang alat pencernaan manusia. Coba kalian amati. Ini adalah gambar pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, selanjutnya ada lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sekarang kita ikuti proses makan kita. Ini makanan masuk ke dalam mulut, anak-anak. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dengan dikunyah, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh air liur yang dihasilkan oleh penderita. Dari mulut, makanan ini didorong menuju kerongkongan oleh lidah. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu meremas-remas makanan agar makanan bisa masuk ke dalam lambung kita. Nah, ini gambar lambung manusia. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung. Selain itu juga mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung. Dari lambung, makanan dilanjutkan ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus ini, enzim-enzim yang membantu pencernaan kimiawi yaitu amilase, lipase, tripsin. Itu tadi enzim-enzim yang membantu. Dari usus halus, makanan sisa-sisanya yang sudah diserap usus halus dimasukkan ke dalam kolon atau usus besar.
Di sini ampas dari makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, dari pembusukan itu tadi, ampas dari makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu tadi proses pencernaan makanan pada manusia. Sekarang coba kalian ikuti gambar berikut ini untuk lebih jelasnya. Makanan masuk ke dalam mulut. Dari mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dibantu oleh gigi dan kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah. Nah, makanan yang sudah dicerna di mulut kemudian didorong oleh lidah agar masuk ke dalam kerongkongan ini, anak-anak. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan agar makanan bisa masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik juga. Pencernaan kimiawi di dalam lambung itu dibantu oleh enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam lambung. Sedangkan pencernaan mekanik yang terjadi di dalam lambung dilakukan oleh dinding lambung dengan cara meremas-remasnya, anak-anak. Setelah dari lambung, makanan dimasukkan ke dalam usus halus. Ini anak-anak, usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi, hanya kimiawi saja, anak-anak, dibantu oleh enzim lipase. Selain itu, di dalam usus halus ini juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan tadi diserap oleh usus halus untuk selanjutnya nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang sudah diserap, sisanya oleh usus halus dari usus halus ini dimasukkan ke dalam usus besar, anak-anak. Ini usus besarnya. Di dalam usus besar. Di dalam usus besar ini sisa makanan mengalami penyerapan air dan garam mineral. Setelah air dan garam mineral diserap di usus besar ini, ampasnya kemudian dibusukkan oleh bakteri yang namanya bakteri Escherichia coli. Setelah ini makanan membusuk ini tadi, anak-anak, setelah makanan busuk kemudian disalurkan ke anus untuk dikeluarkan menjadi kotoran lewat anus ini. Nah, anak-anak, ini tadi tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang iklan kesehatan dan juga belajar tentang sistem pencernaan manusia. Saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini kalian ingat-ingat, kalau perlu kalian ulangi lagi. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.